Jadi kami setelah melihat beberapa sektor usaha yang dikelola oleh Pondok Pesantren Bahrul Maghfirah, saya kira sudah cukup banyak ya. Tinggal bagaimana mengoptimalkan semua sektor-sektor usaha tersebut dan mensinergikan antar sektor usaha. Sehingga ini akan menjadi kekuatan besar, menjadi semacam konglomerasi ya. Jadi dari sektor usaha ini bisa saling mensupport sehingga semua sama-sama menjadi usaha-usaha yang sama-sama besar, sama-sama bangkit. Ya, baik. Jadi ada sebuah hadis yang menjelaskan, jadi man arada dunya fa alaihi bil ilmi wa man arada al akhirah fa alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Jadi orang yang ingin sukses urusan duniawi, dia harus tahu ilmunya. Begitu juga urusan akhirat dan kedua-duanya. Jadi harus belajar ilmunya. Ini merupakan keniscayaan bagi kita sebagai pengelola. Jadi harus tahu ilmu yang dibutuhkan di dalam mengelola bisnis yang kita kelola saat ini. Jadi umpamanya dari bagian karyawan yang di bagian BMT, maka menjadi fardu ain baginya untuk belajar bagaimana mengelola BMT yang baik sehingga BMT ini menjadi BMT yang sehat. Begitu juga pengelola-pengelola di sektor usaha yang lain. Jadi yang dimaksud dalam sebuah hadis thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin itu adalah ilmu yang menjadi kewajiban baginya. Maka dia harus belajar ilmu tersebut. Jadi hukumnya wajib ya. Jadi tanpa ilmu nanti maka ada sebuah hadis yang menjelaskan idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantadhiri sa'ah. Jadi kalau kita diberi amanah untuk mengelola lembaga bisnis, maka wajib kita belajar ilmu yang terkait dengan tugas-tugas yang harus kita hadapi. Kalau tidak, maka tinggal menunggu saat kehancurannya. Jadi harapannya ini harus terus berlanjut ya. Dan pelatihan itu tidak hanya pelatihan secara klasikal, bisa sifatnya pendampingan ya. Jadi langsung pendampingan dari orang-orang yang terbukti sukses mengelola bisnis, bisa dengan studi banding. Jadi banyaklah jadi cara-cara belajar, tidak harus berupa belajar di klasikal, tidak harus workshop ya. Jadi belajar itu banyak. Jadi bagaimana kita tahu. Jadi bahkan kalau konsepnya Imam Abu Hanifah itu, orang kalau ingin tahu itu sebenarnya mudah, hanya bilisanin saul, hanya dengan banyak bertanya, tidak tahu bertanya, tidak tahu bertanya, termasuk belajar dari kegagalan, ya itu bagian dari belajar. Cuma kegagalan siapa yang harus kita jadikan pelajaran, apakah kegagalan kita sendiri atau belajar dari kegagalan orang lain, ya. Jadi saya mengistilahkan itu. Saya pernah dapat pelatihan, jadi trainer itu menyampaikan bahwa sebenarnya tidak pernah ada orang gagal. Ya, orang gagal pun itu sebenarnya adalah orang yang sukses. Suksesnya di mana? Sukses menemukan jalan kegagalan. Nah, kenapa? Dia belajar dari kegagalan itu sehingga dia menjadi orang sukses. Ya, seperti itu. Ya, mungkin terima kasih. Ya, semoga bermanfaat dan terus semangat belajar sampai menjadi orang yang terbaik.